Halo sobat, balik lagi bareng gua Saidah. Kali ini kita bakal ngulas pertemuan yang ke-11 MKPBA, penulisan berita dan artikel, di mana pembahasannya itu tentang makalah kelompok 1 kelompok gua ya, yaitu tentang kiat sukses menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di era digital. Nah, teman-teman tahu nggak artikel ilmiah itu apa? Jadi artikel ilmiah itu adalah sarana utama yang menyebarkan pengetahuan di kalangan ilmuwan dan akademisi. Nah, jurnal ilmiah juga adalah publikasi periodik yang membuat artikel-artikel hasil penelitian atau pikiran ilmiah yang ditulis oleh para akademisi, peneliti maupun praktisi dalam suatu bidang eh, keilmuan tertentu. Nah, publikasi artikel ilmiah merupakan salah satu indikator penting dalam dunia akademik, khususnya di lingkungan perguruan tinggi ya, mahasiswa sebagai bagian dari komunitas ilmiah. Ya, idenya itu tidak hanya menyelesaikan tugas akhir akhir doang ya atau skripsi sebagai syarat kelulusan, tetapi juga apa sih, mampu menghasilkan gitu karya ilmiah yang dapat dipublikasi ke jurnal nasional maupun internasional. Nah, sayangnya realita di berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, tren publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi itu mengalami peningkatan signifikan ya. Nah, hal ini didorong oleh berbagai kebijakan yang mewajibkan mahasiswa ini tidak hanya menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya sebagai syarat kelulusan saja gitu ya teman-teman, tetapi juga mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal gitu ya. Nah, kalian tahu nggak sih bedanya artikel ilmiah dan jurnal? Nah, jadi artikel ilmiah ini adalah bentuk tulisan ilmiah yang menyajikan gagasan, hasil kajian atau temuan penelitian secara sistematik, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, artikel ini juga disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan biasanya dipublikasikan dalam jurnal, proceeding atau media akademik lainnya. Nah, artikel ini juga merupakan laporan sistematik dari hasil penelitian atau kajian ilmiah yang disusun untuk dibaca, terus dikaji dan diperdebatkan oleh komunitas akademik. Nah, teman-teman, artikel ilmiah juga memiliki peran sebagai media komunikasi. Nah, komunikasi apa sih intelektual di antaranya dosen, peneliti, mahasiswa, dan ilmuwan lainnya ya. Nah, di mana karakteristik artikel ilmiah ini terdiri dari artikel ilmiah bersifat objektif. Nah, artikel ilmiah memiliki dasar empiris, terus struktur penulisannya dalam artikel ilmiah ini disusun secara sistematik. Nah, artikel ilmiah disusun dengan bahasa formal dan mengikuti aturan kebahasaan yang baku. Nah, terus artikel ilmiah juga memiliki sifat terbuka untuk diverifikasi. Nah, sedangkan jurnal sendiri jika artikel ilmiah adalah isi atau konteksnya, terus maka jurnal ilmiah ini merupakan wadah atau medium yang menampung dan menyebar kumpulan artikel tersebut ya teman-teman. Nah, jurnal ilmiah juga diterbitkan secara berkala, bulanan, triwulan, terus atau tahunan oleh institusi akademik, lembaga penelitian atau
organisasi profesi dengan tujuannya itu untuk menyebarluaskan hasil-hasil pemikiran dan temuan ilmiah kepada komunitas komunitas ilmiah yang lebih luas lagi gitu ya. Nah, di mana fungsi jurnal ini juga yaitu jurnal ilmiah berfungsi sebagai sarana komunikasi akademik antara peneliti. Terus jurnal juga adalah media diseminasi pengetahuannya. Terus jurnal juga berperan sebagai alat akreditasi dan penilaian akademik khususnya bagi dosen dan peneliti. Nah, jurnal juga menjadi basis dokumentasi dan pengembangan ilmu. Nah, teman-teman tahu nggak sih hubungannya artikel ilmiah dan jurnal ini apa sih? Jadi artikel ilmiah dan jurnal ini memang saling berkaitan ya, berkaitan erat gitu. Nah, artikel ilmiah ini adalah tulisan yang memuat hasil peneliti, kajian, atau pembahasan ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau akademisi. Nah, artikel ini juga dapat berupa penelitian orisinal, tinjauan pustaka, atau kajian teori yang mendalam. Nah, sementara itu, jurnal ilmiah adalah publikasi yang memuat berbagai artikel ilmiah, seringkali terbit secara berkalana dan menjadi salah satu cara utama bagi peneliti untuk berbagi hasil peneliti mereka gitu dengan komunitas ilmiah. Nah, terus di sini juga ada peran jurnal dan artikel ilmiah di era digital. Nah, bagaimana sih? Jadi, di era digital ini, publikasi ilmiah telah bertransformasi secara signifikan. Nah, jurnal juga kini banyak dihadiri dalam bentuk elektronik, e-jurnal ya, memudahkan untuk mengakses globalnya gitu, mempercepat waktu review dan meningkatkan visibilitas karya ilmiah. Nah, artikel ilmiah yang dipublikasi juga secara digital juga lebih mudah disitasi dan diindeks di mesin pencarian akademik seperti Google Scholar, terus Scopus, DOAJ dan Sinta ya, teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih cara penulisan penyusunan publikasi dalam artikel ilmiah itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, cara penulisan artikel ilmiah yang pertama itu ada pedoman, di mana pedoman ini terdiri dari naskah, merupakan hasil penelitian, dan naskah ini ditulis dengan huruf Times New Roman, fontnya itu 11 ya teman-teman. Nah, panjangnya naskah itu sekitar 8 sampai 15 halaman dan diketik 1 spasi. Nah, setting halamannya itu adalah 2 kolom dengan width colon dan jaraknya itu antara kolom 5 mm ya, sedangkan judul, identitas, penulisan, dan abstrak itu ditulis dalam 1 kolom ya. Ukurannya itu kertasnya adalah 4A ya, dengan lebarnya itu batasan tepi atau margin adalah ukurannya itu 3,5 cm untuk batasan atas. Nah, bawah dan kiri, sedangkan kanannya adalah 2,0 cm. Terus terus sistematik penulisannya itu bagian awalnya ada judul, nama, penulisan, abstrak. Nah, bagian yang utamanya berisi pendahuluan, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis jika ada ya. Nah, terus ada cara atau metode penelitiannya, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan dan sarana jika ada gitu ya. Nah, bagian akhirnya ucapan terima kasih, terus keterangan simbol dan daftar pustaka. Nah, judul dan nama penulis ini. Nah, judul itu dicetak dengan huruf besar ya teman-teman, kapital. Nah, dicetak tebal, bold ya, dengan jenis hurufnya itu Times New Roman, fontnya 12 spasi ya. Tunggalnya dengan jumlah kata
maksimal 15. Namun penulisan ditulis ini di bawah judul ya, tanpa gelar gitu, karena kan belum bergelar ya kitanya. Nah, tidak boleh disingkat ya teman-teman. Kenapa? Karena juga diawali dengan huruf kapital, diawali dengan kata oleh ya. Untuk penulis keduanya itu, dan ketiga dan seterusnya, nama perguruan tingginya dan alamat atau email ya. Semua penulisan ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman, fontnya itu 10 ya. Nah, abstrak. Abstrak ini ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, teman-teman ya. Jadi ada dua abstrak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitiannya. Nah, cara penelitiannya itu atau pemecahan masalah dan hasil yang diperoleh ya, teman-teman. Nah, kata abstrak ini dicetak tebal ya. Nah, jumlah katanya itu dalam bentuk abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik satu spasi ya. Nah, jenis huruf abstrak ini menggunakan Times New Roman, fontnya itu 11 ya, teman-teman ya. Nah, disajikan dengan rata kiri dan rata kanannya disajikan dalam satu paragraf. Nah, dan ditulis tanpa menjorok ya, teman-teman. Nah, pada awal kalimatnya abstrak ini dilengkapi dengan keyword yang terdiri atas 3 kata sampai 5 kata ya, teman-teman, yang menjadi inti dari uraian si abstrak ini. Terus kata keyword yang dicetak itu tebal ya, teman-teman ya. Nah, aturan umum penulisan naskah ya, teman-teman. Nah, di mana setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Roman, fontnya itu 11 dan dicetak tebal lagi ya, teman-teman. Alien baru ditulis menjorok dengan Edenfries line, ukurannya itu 0,75 cm. Nah, antara alien tidak diberikan spasi ya, teman-teman. Nah, kata asing ditulis dengan huruf miring ya, jadi biar keciri gitu. Ini nih kata asing. Nah, semua bilangan tulisan dengan angka kecuali pada awal kalimat, dan dibilang juga bulat ya, kurang dari 10 harus dieja. Nah, tabel dan gambar harus diberikan keterangan yang jelas dan diberi nomor urut gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu referensi. Nah, semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskahnya ya, teman-teman. Nah, kemutahiran referensi sangat diutamakan gitu ya, teman-teman. Nah, cara penyusunan artikel ilmiah ini yang pertama itu perencanaan dan memilih topik, terus menentukan topik yang relevan, pilih topik yang menarik, terus memilih nilai tambahan dan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan kita gitu ya. Contohnya ilmu komunikasi dan penyiaran Islam, kita mau ngambilnya apa nih, komunikasinya kah gitu. Nah, terus mencari literatur. Nah, lakukan penelusuran literatur untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan, apa yang belum gitu. Nah, dan apa nih yang bisa kita kontribusikan dalam penelitian ini. Terus membuat kerangka awal. Nah, buat kerangka awal untuk memandu penulisan. Nah, termasuknya itu ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulannya ya, teman-teman. Nah, penulisan dan penyusunnya itu dimana terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Terus revisi dan penyuntingannya memeriksa kejelasan, memeriksa kesalahan bahasa dan tata bahasanya, terus memeriksa format dan tata letaknya. Nah, publikasi ini terdiri dari menentukan jurnal, menyampaikan artikel ke jurnal, jadi menunggu hasil proses review, dan juga yang terakhir mempublikasikan artikel. Nah, tujuan penulisan artikel sendiri ini serta publikasi artikel ini secara umum, yang pertama yaitu menyebarluaskan pengetahuan baru atau hasil penelitian, terus membangun komunikasi antara peneliti atau antara ilmuwannya gitu ya, terus menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya gitu ya, kan memberikan solusi terhadap
permasalahan tertentu. Nah, meningkatkan kualitas dan kapasitas intelektual penulisan. Begitu teman-teman pembahasan di pertemuan ke-11 kemarin MKPBA penulisan berita dan artikel yang sudah dibahas oleh kelompok 1, kelompok saya, yaitu tentang kiat mempublikasikan artikel ilmiah dan jurnal gitu ya. Mungkin cukup sekian pembahasan pertemuan yang ke-11 kemarin ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa.